Oke, halo semuanya, kembali lagi di Vlog Ridwan Hanif. Mobil listrik terlaris di Indonesia. Yes, ini adalah BYD M6. Dan mobil ini sebenarnya mengikuti rumusnya Toyota Avanza. Harga terjangkau, ya, 7-seater, ya, terus juga bentuknya nggak gede-gede amat, masih lumayan kompak ya. Nggak kompak-kompak amat sih, ya, 4,7 meter juga. Dan mobil ini adalah mobil listrik 7-seater yang harga paling terjangkau di Indonesia. Ada lagi nggak 7-seater yang harganya lebih murah dibanding ini full EV? Kayaknya nggak ada. Karena dia full EV juga, bebas ganjil genap, dan mobil ini sekarang dipakai sebagai mobil fleet juga. Jadi yang pakai M6 ini bukan cuma orang pribadi yang beli mobil, tapi juga ada Grab ya, Grab pakai Grab premiumnya pakai ini, bebas ganjil genap. Terus juga Bluebird itu juga pakai yang versi E6, versi yang lebih di bawahnya. Bedanya di bagian bumper depan sama lampu depannya dia pakai proyektor. Tapi sebenarnya dia lebih downgrade dibandingkan dengan yang ini. Sisanya sih mirip-mirip ya, cuma beda-beda tipis saja kayak misalkan pelek dan kawan-kawan. Tapi overall basisnya masih M6. Dan mobil ini juga katanya mau berganti nama karena gara-gara menggunakan nama M6 itu digugat oleh BMW Indonesia. Karena BMW itu M6 kayak gini kan bentuknya kan. Tiba-tiba jadi mobil MPV kayak begini ya. Tapi overall gue suka sama desain depannya ya. Jadi wajar aja mobil ini laku ya. Dibandingin 7-seater, bentuknya bagus, full listrik, bebas ganjil genap ya. Kan capek ya sekarang isi bensin ya. Udah gitu dikibulin pula lagi. Nah, kalau enaknya beli mobil listrik tuh, kalau kita ngecas itu nggak ditanya mau ngecas yang 92, 95, 97, enggak, ngecasnya ngecas aja. Tinggal mau pakai yang berapa kilowatt gitu loh. Kan ada yang 100 kilowatt, 150 kilowatt, 50 kilowatt. Bahkan sekarang Voltron udah ada yang 350 kilowatt. Dan mobil ini range-nya juga lumayan ya. Sekali ngecas 530 km. Tapi NEDC. Kalau WLTP-nya itu sekitar 450 km. Jadi kurang lebih sama seperti Ioniq 5. Jadi kalau mobil Tiongkok dia klaim range itu masih dilihat dulu. Kalau Chery dia ngasih dua. Ada WLTP sama NEDC-nya. Tapi kalau yang lainnya itu rata-rata pakai NEDC dan Wuling dia pakai CLTC. Ya, termasuk juga Kona EV sekarang juga pakai NEDC. Jadi yang ditulis 500-600 kilo nyatanya biasanya nggak sampai segitu. Ya. Terus juga ini mobil depannya bagus, sampingnya juga bagus ya. Ada roof rail, atasnya ada kacanya, fiturnya bagus ya. Dan juga dibandingkan dengan Seal dia punya ground clearance yang lebih tinggi. Gua coba di dekat kantor sini nggak mentok karena BYD Seal itu mentok bawahnya kena baterai langsung tuh agak gimana gitu ya. Ada tulisan space di sini ya, kaca film bawahnya Solar Guard. Terus dari belakang juga gua suka desainnya bagus ya. Jadi lampunya tuh kalau kita lihat detail lurus gitu ya, nggak ada knalpot ya. Ada spoilernya belakang sama ada shark fin antena. Bagasi belakang sudah elektrik. Harga segini sudah elektrik. 419 harganya waktu pertama kali keluar 2025 ini harganya naik sedikit ya. Dan bagasi belakangnya nggak terlalu besar ya, cuma segini aja. Kita dapat tempat penyimpanan di bagian bawah sama kursi belakangnya. Kalau diturunin ya, dia bisa jadi rata lantai. Tuh. Rata. Sekarang kita tutup aja ya. Udah pakai power back door loh. Nah, terus chargernya dia di bagian samping kanan sini. Kekunci ya mobilnya. Kok nggak bisa dibuka? Kita ala-ala MacGyver ya. Bener. Oh, ininya ada rusak ini. Ini kan harusnya ada ceklekan. Bolong. Ininya kan harusnya ceklek gitu loh. Dan ini lihat nih, udah pernah dicongkel. Lihat kan? Ya, ini rusak. Jadi bukanya dengan cara ya. Nah, gitu. Nah, ini dimasukin ke kain biar bodinya nggak baret. Ini bodinya per baret nih. Jadi BYD itu emang agak lucu. ATPM-nya itu dia tidak meminjamkan unit buat review ya. Jadi pasti diarahinnya ke dealer. Entah itu dapat dari dealer dari mana, unit test drive dealer dikirim buat media, buat KOL atau segala macamnya. Itu yang dipakai karena BYD nggak punya unit buat test drive media. Dan ini sebenarnya unit yang kedua ya. Kita dulu pernah pinjem, tapi karena mobilnya
di speedometernya nyala semua ya, indikator ABS segala macamnya, sama kaki depannya bunyi gelatak glutuk nggak jelas. Kayaknya mungkin unit tes ya yang masih dikamuflase terus dibuka, dicoba sampai rusak kan. Nah akhirnya kita balikin karena nggak bisa direview kan. Unit yang direview harus yang prima dong, kalau nggak kita nggak bisa menyampaikan informasi yang bagus. Nah ini catatan buat BYD Indonesia ya, masukan. Jadi kalau misalkan unit test itu jangan dilempar ke dealer, unit test yang real aja gitu, enak. Ini masukan buat BYD Indonesia, semoga didengar ya. Nah terus BYD M6 ini dia punya wheelbase 2,8 dan pintunya panjang sekali, jadi bukanya itu harus butuh space buat bagian tengah. Dan lihat interiornya, gue suka warnanya tuh, coklatnya tuh coklat ngedove dan agak gelap ya, kayak warna apa? Warna kopi kali ya. Jadi kelihatannya bagus. Dan di belakang sini kita dapat door trim juga yang lumayan niat ya. Di atas sini soft touch. Ini pakai pattern ala kayu digital, dia lurus zigzag gitu. Kelihatan dari jauh kayak kayu, pas kita lihat tuh dia bukan kayu. Di sini juga dikasih kulit lagi, kulit sintetis lagi. Sudah all auto power window, ada cup holder, speaker di sini. Jadi nggak malu-maluin. Sama nih kacanya kalau dibuka tuh, yang bagian sini itu rata, yang sini agak gundukan dikit. Jadi buat kita bikin video tuh enak ya. Panjang ya. Nah, duduk di tengahnya. Oke. Di tengah ini kita dapat legroom yang bagus, headroom juga bagus ya. Dan yang gue suka, dia bagian AC-nya ini ya, AC double blower-nya itu nggak pas di kepala untuk bagian belakang, jadi nggak bikin pusing. Nah, kalau kita mau mundurin ke belakang, dia maksimal segini aja ya. Jadi nggak bisa rebah banget karena di sini ada bagian bannya, tapi ini ada lebih dari cukup ya. Ada armrest di sebelah kiri ya. Dan ada varian yang kursi tengahnya nyambung. Jadi ini sebenarnya 6-seater, bukan 7-seater. Ada yang 7-seater. Sama kalau kita mau mundurin lagi, ya ini paling mentok segini aja. Jadi legroom dia lega, tapi udah cuma segini aja, nggak bisa lebih mundur lagi. Kalau mau ke belakang, tinggal kita slide. Oh, nggak otomatis ya. Oke, jadi ada 2 step ternyata. Kursi belakang kita naikin, tarik dulu dari sini. Nah, oke, kita ke belakang. Ini bisa diatur kemiringannya. Oke, ini paling miring ya, paling pas. Nah, di belakang ini kita dapat headroom yang agak sedikit mepet. Terus, kalau misalkan kita... Nah, kalau yang paling jauh, paling dekat depannya, legroomnya ada. Tapi kalau kita mundurin paling mentok, legroomnya sempit sekali. Nah, ini versi yang paling mundurnya, kita dapat legroom yang sangat tipis sekali ya. Tapi buat gua sih masih cukup ya, tinggi 170 cm, dan paling kalau misalkan kita belakang mau diisi orang beneran, ini dimajuin sedikit aja. Oke, sama di sini ada armrestnya, belakang ada speakernya, sama gundukan buat bannya itu bisa dipakai buat tangan. Nah pertanyaannya, di belakang sini bisa nggak didudukin sama 3 orang? Jawabannya hampir bisa ya, kalau misalkan kalian mau dempet-dempetan, karena ya sisanya cuma segini aja gitu. Jadi kalau misalkan orangnya kurus-kurus mungkin dia bisa. AC-nya di bagian sini, dan dia punya atap kaca panoramik tapi belum ada sunroofnya, jadi nggak bisa kebuka. Meskipun dia interior warnanya gelap, pas kita pakai di siang hari buka atas ini, itu rasanya jadi terang. Jadi interiornya terasa lebih lega. Sebenarnya mobil ini bisa dibikin lebih lega lagi, tapi karena dia bikin form faktornya itu, dia nggak bikin boxy ala-ala kayak Serena atau semacamnya, ya ini jadi ukurannya cuma segini aja. Tapi yang gue suka ya, baik di tengah sama belakang itu rasanya juga mewah sih. Dalam-dalamnya tuh bagus. Oke, yuk sekarang kita ke depan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya ya. Jadi BYD E6 atau BYD M6 yang kita kenal saat ini itu sebenarnya sudah ada dari tahun 2016 lalu ya. Jadi kalau kita lihat ini baru di sini ada terasa kuno-kunonya. 2016 itu sekitar hampir 10 tahun lalu loh. Sekarang 2015 kan. Kayak misalkan speedometernya itu sederhana. Tampilan tengahnya itu gua nggak ngerti, bingung banget ya. Terlalu padat, terlalu banyak icon-icon. Jadi gua makanya agak bingung gitu. Jadi banyak kan pakai feeling, kayak misalkan waktu kita pakai adaptive cruise controlnya, bagus sih, nggak ada masalah. Cuma logo-logonya itu agak bikin bingung ya. Dan di depan sini ya kita bisa lihat panel-panel ini semuanya keras-keras. Di sini juga keras, sampai sini juga keras ya. Beda sama BYD yang Ocean Series kayak misalkan Atto-3, Seal, sama si Dolphin itu kan interiornya bagus sekali ya, build quality-nya, bahan-bahannya itu bagus. Yang ini satu step di bawahnya. Jadi emang yang versi M6 ini dia masuknya apa ya, dinastihan atau apa ya, pokoknya seriesnya tuh yang emang bukan mewah gitu. Jadi dibandingkan BYD yang lain, ini yang paling biasa aja interiornya ya. Tapi sebiasa-biasanya untuk sebuah mobil Tiongkok kalau dibandingkan dengan mobil
Jepang 300 jutaan tetap lebih mewah sih ya, terutama dari door trimnya nih, ini masih empuk, dan sampai sini pun juga ada kulit sintetis, dan jahitannya di bagian sini pun dia asli. Seperti biasa, BYD itu layar tengahnya besar dan bisa diputar seperti ini. Cat. Iya. Tapi kalau kita udah biasa pakai mobil kayak begini ya, hampir jarang sekali kita pakai layar yang versi tegak sih. Kebanyakan kita mau yang panjang seperti ini, dan untuk Android Auto sama Apple CarPlay-nya dia sudah wireless dan hanya bisa digunakan secara horizontal. Kalau di vertikal nanti otomatis Android Auto Apple CarPlay-nya hilang ya. Iya, orang macam apa yang pakai BYD layarnya dibikin vertikal gitu. Nah, ke bagian bawah kita ada tempat buat naruh handphone, ada wireless charging, tuas transmisinya seperti ini, dan meskipun semuanya sudah pakai layar, tetap dikasih volume dari sini ya. Blind spot monitoringnya matiin dari sini, auto hold-nya ada di sini, sama untuk regenerative braking-nya, ada mode berkendara, sama ada defogger depan, dan untuk on off AC dari sini, sama kita dikasih shortcut di bagian sini. Nah, kursinya dia sudah pakai ventilated ya, tapi nggak ada pemanasnya. Nah, di bagian sini ada cup holder, ini buat naruh handphone lagi lurus, sama di bagian sini ada tempat penyimpanan yang nggak terlalu besar, sama lengkap nih ada kabel USB sama USB-C, sama tengahnya ada buat micro SD. Oke. Nah, ini ada laci yang cukup besar dan bukanya soft opening, bagus ya. Push start stop engine buttonnya masih ada. Lampu dia sudah pakai auto, begitu pula dengan wipernya. Sebelah kanan sini ada tempat penyimpanan kecil. Kemudian kursinya dia sudah pakai electric seat. Dan gak cuma sebelah kanan, sebelah kirinya juga sudah pakai electric seat. Di sini dia ada lampu sama kaca ya. Sama nah, ada tempat buat naruh kacamata. Terus kalau misalkan kita nyalain ya, ini tuh nyala loh panel-panelnya. Jadi kita mau pencet-pencet tuh nggak bingung ya. Nice. Jadi ini buat mobil harga segini ya, lebihnya banyak sebenarnya. Dan buat teman-teman mungkin nggak butuh kursi 7-seaternya, ya tinggal dicopot aja belakangnya. Udah jadi mobil 2 baris gitu kan. Nice. Nah, sekarang kita udah nyetir di dalam BYD M6 ya. Dan seperti yang gue bilang tadi, ini mobil tuh basisnya dari tahun 2016-17 ya. Jadi rasa-rasa mobil Tiongkok zaman dulunya tuh masih ada. Contohnya kursinya yaitu rasanya rata, terus kakinya agak sedikit naik ya. Jadi ya antara pedal sama kaki itu nggak ergonomis ya. Terus juga rasa setirnya juga masih ada rasa-rasa mobil Cina zaman dulu. Rasanya itu kayak masih ada feel DVSK 580, DVSK 580 gitu loh, yang agak sedikit aneh gitu. Jadi secara drivingnya itu masih ada rasa kurang-kurangnya gitu. Jadi rasa mobil lama itu masih ada. Sedangkan mobil-mobil Tiongkok zaman sekarang itu kan sudah jauh lebih advance ya. Yang kayak misalkan kita bawa Geely atau semacamnya gitu ya. Itu rasanya tuh kayak mobil zaman sekarang, fun to drive sekali, dan benchmarknya Eropa banget gitu. Yang ini masih rasa mobil Cinanya tuh masih ada, terutama di pedal-pedal feel-nya. Entah kenapa ini pedal remnya itu aneh sekali. Ini mungkin mobil dengan pedal rem paling sensitif yang pernah gua rasain ya. Jadi itu nggak kejadian di mobil ini doang, tapi hampir di semua BYD M6 yang gua tanya-tanya teman-teman, gimana M6-nya? Ini remnya nggak enak banget. Jadi remnya dikit tuh langsung nguk gitu loh. Kayak ngagetin gitu. Padahal kita udah ngerem sehalus mungkin. Jadi buat orang-orang yang pakai BYD M6 dan pakai supir ya, itu supirnya mesti jago banget. Atau mungkin kalian bisa ganti kampas rem yang lebih enak sih, karena ini aneh sekali. Iya, gue agak bingung sih. Ini mobil udah lama tapi buat tuning remnya aja tuh masih aneh gitu. Jadi sering kali kita ngerem tuh kayak nguk gitu, ngagetin gitu. Padahal ya orangnya tuh udah sering bawa mobil gitu, bukan orang belajar nyetir gitu. Jadi ya itu sih. Terus kalau kita jalan pelan, di depan itu ada suara geruduk-geruduk kecil gitu ya, kayak hampir semua BYD M6 kayak gitu. Sama untuk suspensinya, surprisingly suspensinya gua suka. Dia memang agak kaku ya, agak terasa keras, tapi rasanya Eropa banget. Kayak bawa BMW, kayak bawa BMW tapi yang nggak empuk sih, yang agak sedikit keras gitu. Tapi suspensinya rasa Eropanya tuh ada gitu. Kerasnya tuh keras yang mahal, bukan keras yang murahan. Ini kita lihat prosedur ya. Tuh. Ya. Dia kaku, keras, tapi rasa kerasnya mahal. Kayak mobil Eropa yang keras gitu. Enak. Gue suka. Iya, surprise-nya di situ.
Handlingnya menurut gue B aja ya. Nah, sama setirnya dia weightnya lumayan pas gitu, nggak terlalu enteng dan nggak terlalu berat. Untuk setirnya sih enak, pedal-pedalnya aja yang rasanya kurang. Terus juga dia punya pilar A, itu kan khas mobil yang bentuknya kayak kapsul gitu ya. Innova gitu gimana sih, tapi ini lebih parah dari Innova sih. Jadi bagian sininya tebel, dikasih kaca kecil, tapi kaca kecilnya nggak terlalu membantu ya. Sama yang lucu adalah spionnya, karena biasanya mobil-mobil yang pengen dapat visibilitas bagus, spionnya tuh biasanya ditaruh bukan di pilar, tapi ditaruh di bodi. Nah ini mobil spionnya ditaruh di bodi, tapi dia kurang maju. Jadi bentuk batang spion yang tebel itu kan ganggu ya, ya nggak sih? Itu jadi ngalangin blok dari sini ke sini tuh. Dan seringkali kalau di malam hari ini bener-bener ya rasanya pengen gue tipisin tuh spion biar di sini tuh kita dapat view yang lebih enak gitu. Jadi ngapain dia taruh spion batangnya itu di pintu tapi nggak menambah visibilitas jadi bagus gitu. Pernah naik Honda Jazz kan? Honda Jazz kan kasusnya sama tuh. Dia bagian sininya yang generasi pertama tuh ya tebel ya kan, ngeblok agak susah viewnya, tapi sama dia spion itu dimajuin, ditaruh di batang sini. Jadi visibilitasnya tuh kebantu gitu. Nah ini enggak, niatnya udah bener tapi kayaknya kurang mundur aja biar lebih enak. Apalagi sebelah kiri tuh. Dan tenaga mesin gimana? Nah, 200 HP, 320 Nm otomatis, kencang. Tapi di FWD, jadi ada slip-slipnya lah. Dan ini sudah lebih dari cukup. Buat engine, gua nggak ada komplain ya. Regenerative brakingnya, dia ada 2 mode, biasa sama larger, tapi nggak terlalu berasa. Seandainya dia punya eye pedal, ini perfect ya. Nah, kalau kita gas langsung, ada sedikit delay, tapi habis itu kencang. Dan setirnya agak sedikit lari karena dia ada torque setirnya. Powertrainnya BYD ini cukup mateng. Dan dulu Bluebird itu pakai BYD E6 yang masih model pertama ya, bukan model kedua yang kotak banget gitu ya. Itu sampai 600.000 km baru baterainya rusak. 600.000 km, bayangin. Jadi si E6 yang pertama itu dia belum pakai blade battery, masih pakai LFP yang biasa ya, jadi bentuknya masih kotak-kotak gitu. Yang ini sudah pakai blade battery. Nah, katanya blade battery ini lebih awet dibandingkan dengan baterai LFP biasa. Harusnya dia bisa lebih sampai 500.000 km baru dia baterainya rusak. Bayangin, mobil bensin aja belum tentu bisa sampai 600.000 km ya, yang ada di pasaran. Biasanya sebelum 600.000 km udah dikapakin, kecuali mobil ekstaksi ya. Makanya gua nggak heran kalau misalkan Bluebird ketika dia mau beli mobil berikutnya, dia beli BYD M6 atau E6 buat fleet terbaru mereka. Ini mobil dia punya adaptive cruise control yang menurut gue bagus ya. Jadi kita pakai gini ya, dia bisa ngikutin. Jaraknya juga, akselerasinya memang masih ada det-det-dikitnya, tapi ngeremnya udah cukup halus lah. Oke lah, udah kayak BYD yang zaman sekarang. Tapi yang agak bikin bingung tuh instrumentasinya gitu. Jadi ketika kita nyalain si adaptive cruise control, misalkan kita mati nih, ya kan, deactivated sekarang. Nah kita mau nyalain ya, karena banyak sekali yang nyala di situ ya, dan kecil. Oke, aktif. Terus buat ininya, setirnya pencet lagi gini. Nah, ICC activated. Tapi itu lucu, maksudnya di sebelah kanannya sini itu ada gambar garis yang dicoret juga gitu, dia nyala. Jadi ya emang harus pakai feeling aja gitu. Ini terlambat sekali di tengah ya, harusnya di kiri dia terlambat ini. Oke, kita gas. Tuh, larinya mobil listrik enak. Oke, sip lagi. Kita nyalain lagi adaptifnya. Oke, udah nyala sekarang. Udah, kita bisa nyetir dengan santai. Ini cuma tinggal masalah kursinya aja. Dia emang udah elektrik sih, tapi kursinya menurut gua nggak senyaman itu ya. Oke, ya udah. Peredaman kabinnya juga cukup bagus, meskipun dia belum pakai kaca yang double glass ya. Suara kolongnya juga masih lumayan ya. Biasanya kalau udah jadi taksi itu dia bannya diganti ban yang buat taksi servis ya. Bannya lebih murah jadi lebih berisik. Jadi kalau misalkan kalian mungkin naik Bluebird atau Grab, rasanya nggak akan senyap mobil yang dijual ke massal. Dia pakai bannya ban GT sih. Sama yang lucu ya, dia itu punya kap mesin kalau dibuka itu kan langsung mesin ya, nggak ada tempat buat naruh barangnya. Tapi di
marketplace itu ada yang jual. Jadi dijual kayak plastik penutup gitu, cover, dan bisa jadi bagasi. Jadi kita bisa naruh beberapa barang di situ, tapi nggak ada covernya lagi. Jadi kalau misalkan barangnya itu kita lagi pakai hujan, dia bisa basah, bisa kena air. Tapi itu bagus banget sih. Maksudnya kalau kita punya barang belanjaan, belakangnya sempit gitu kan, taruh depan aja. Harganya nggak nyampe 2 juta lagi. Itu pinter sih yang bikin gituan sih. Terus audionya, meskipun dia nggak ada brandnya, tapi gue udah cukup puas, cukup bagus. Kalau misalkan kalian mau keep it standar, oke. Kalau pengen upgrade, tinggal upgrade aja. Dan mobilnya sih setelah kita pakai harian ya, ini mobil ya, sebenarnya secara spek itu killer sekali. Bayangin, harga segini, ya, range-nya juga nggak pendek, kenceng, fitur-fiturnya lengkap gitu ya. Oh jelas sekali, ini killer sekali. Tapi sayangnya BYD itu ngasih harga segitu itu belum termasuk sama wall chargernya. Jadi kalau kita punya mobil listrik, kalau belum punya wall charger di rumah, itu rasanya sih agak sedikit menyiksa ya, nyebelin. Karena kalau kita mau ngecas itu mesti keluar dan kita harus keluar waktu gitu buat nungguin mobil ini ngecas. Dia udah cukup cepet sih, 115 kW gitu ya. Tapi tetap aja nungguin setengah jam, 45 menit itu lumayan gitu. Sedangkan kalau kita langsung colok di rumah, tinggal tidur, paginya udah full, waduh itu bener-bener peace of mind, bener-bener terasa sekali nikmatnya. Dan juga tarif listriknya juga beda antara kita ngecas di luar sama di rumah. Di rumah cuma 1.700 rupiah per kilowatt, dan kalau misalkan jam 11 sampai jam 5 subuh, jam 11 malam ya, itu dapat diskon 30%. Jadi penghematan pengguna mobil listrik itu sangat berasa sekali. Ya, jadi itulah BYD M6 ya. Buat teman-teman yang punya, kan udah banyak di jalan. Gimana rasa berkendaranya? Gimana rasa memilikinya, dan bagaimana pelayanan dari BYD-nya? Coba komen di bawah. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.